siapa tadi? Begini nih kalau online nih ya, karena ibu nggak, karena kelas kita nggak online ya, jadi tidak difasilitasi. Masih belum bisa ya ibu ya share screen? Coba Ibu minta izin share screen lagi, Bu. Masih belum bisa. Masih belum bisa ini. Boleh coba Oke, lagi, Bu. sip. Oke, sudah ada ya? Sudah terlihat ya? Sudah, Ibu. Oke. Oke ya, kita lanjutkan ya, masih mengenai pembukuan dan stelsel kas ya. Oke, jadi di dalam laporan perpajakan gitu ya, nanti pada saat memang Recording in menghitung progress. atau mengakui penghasilan ataupun biaya, itu stelselnya harus taat azas ya, yang kas kah atau yang akrual kah. Nah, kemudian yang lainnya yang berhubungan dengan pelaporan pajak itu pasti mengenai tahun pajak ya. Nah, tahun pajak ini berkaitan dengan suatu siklus akuntansi gitu ya. Karena bisnis ini bisa jadi istilahnya tidak sesuai tahun pajaknya gitu ya. Tidak semua perusahaan itu operasionalisasi laporan pajak itu sesuai tahun takwim ya, dimulai dari Januari berakhir Desember gitu ya. Akan tetapi ada juga yang tidak di awal tahun ya untuk pelaporannya, karena memulai usahanya memang tidak di awal tahun ya. Jadi untuk apa istilahnya siklus akuntansi ini ya, keterkaitan antara perpajakan dan akuntansinya gitu ya, itu melibatkan apa berarti cara perusahaan gitu ya dalam mengakui ya, kemudian nanti mengukur ya, kemudian ya melaporkan informasi-informasi yang sifatnya keuangan ya, yang berkaitan dengan kewajiban perpajakan yang ada gitu ya, yang timbul dari eh, operasi bisnis suatu usaha ya. Nah, jadi kalau misalkan ada perubahan misalnya di dalam asuran pajak gitu ya, ini jangan sampai bisa apa memicu dampak yang sangat materialistis gitu ya, sangat signifikan dalam pengakuan pendapatan ataupun apa namanya pengungkapan ya dalam laporan keuangan ya. Jadi siklus akuntansi itu berkaitan dengan aturan-aturan pajak yang dikhawatirkan berubah gitu ya pada saat memang melaporkan suatu laporan keuangan. Slide berikutnya. Nah, ini mengenai definisi akuntansi. Mungkin semua sudah di luar kepala ya mengenai definisi akuntansi ini. Ya, nah ini saya ingatkan kembali, jangan sampai Anda lupa ya mengenai definisi akuntansi nanti pada saat Anda sidang gitu ya, Anda ditanya apa sih akuntansi gitu ya. Nah, jangan sampai lupa ya. Jadi akuntansi adalah suatu kegiatan jasa. Ya, oke di sini IAI ngambilnya dari Statement of the Accounting Principle Board ya. Number 4, page 40, halaman 40. Accounting is service activity. Its function is to provide quantitative information, primarily financial in nature, about economic entities that is intended to be useful in making economic decisions, in making reasoned choice among alternative course of action. Ya, jadi akuntansi adalah suatu kegiatan jasa yang
fungsinya adalah menyediakan informasi yang sifatnya kuantitatif, ya. Karena di dalamnya melulu mengenai perhitungan, ya, mengenai angka-angka, gitu ya. Primarily financial in nature, ya, terutama kegiatan-kegiatan yang berkaitan dengan keuangan, ya, dari setiap entitas perusahaan, ya, entitas ekonomi yang memang diperlukan untuk mengambil suatu kebijakan, suatu keputusan, ya, dari berbagai arah alternatif tindakan, ya. Jadi nanti mau ngambil alternatif yang mana nih? Ya, tindakannya mau seperti apa nih? Ya, jadi diputuskannya seperti apa itu berkaitan dengan laporan keuangan yang dihasilkan oleh akuntansi, ya. Oke, kita lanjut. Kemudian untuk akuntansi perpajakan ini diambil dari bukunya Niswonger and Peace, ya, bahwa akuntansi perpajakan dirumuskan sebagai bagian dari akuntansi yang menekankan kepada penyusunan surat pemberitahuan pajak atau tax return dan pertimbangan konsekuensi perpajakan terhadap transaksi atau kegiatan perusahaan dalam rangka pemenuhan kewajiban perpajakan atau tax compliance, ya. Jadi akuntansi perpajakan itu sebetulnya hanya dua hal, ya. Yang pertama hanya compliance, ya, hanya kepatuhan perpajakan, ya. Kemudian yang kedua adalah mengenai tax return, ya, mengenai pelaporan, ya, dari si wajib pajak. Nah, pelaporan wajib pajak itu terejawantahkan dalam suatu SPT. Nah, compliance di sini ini juga bukan hanya istilahnya sudah tidak punya utang pajak lagi, gitu ya. Artinya bukan hanya dia melaksanakan kewajiban perpajakannya dengan baik itu tidak hanya dilihat dari pembayarannya saja, gitu ya. Tidak hanya dari uang yang dikeluarkannya saja untuk membayar utang pajaknya, ya. Akan tetapi sebelum itu juga harus dilihat, ya, kepatuhannya, misalnya kepatuhan dalam menghitungnya, ya, menghitung utang pajaknya, ya, betul tidak sesuai tidak dengan aturan pajak yang diinginkan, gitu ya. Betul tidak ini data-datanya seperti ini, ya. Nah, kemudian setelah menghitung juga pada saat menyampaikan SPT, ya, melaporkan SPT, ya, melaporkan SPT-nya betul tidak SPT-nya, pengisian SPT-nya betul tidak, waktunya untuk pelaporan SPT betul tidak, gitu ya. Kemudian terakhir baru, ya, pembayaran pajaknya, ya, mana on time tidak. Nah, itu adalah tax compliance, ya. Jadi inti dari akuntansi perpajakan itu adalah bagaimana wajib pajak, ya, memanage kegiatan perpajakannya agar terpenuhinya tax compliant, ya, agar terpenuhinya kepatuhan perpajakan, ya. Oke, lanjut ya. Nah, kita lihatlah sekilas, ya. Ini mengenai major internal and external stakeholder group, ya. Ya, di sini terlihat sekali, ya, ada akuntansi pajaknya, ya. Karena yang di bold di sini hanya yang tengah inti, ya. Inti itu istilahnya adalah entitas bisnisnya, ya, atau perusahaannya, ya. Perusahaannya di sini ada BOD, ada manajemen, ada employees, ya. BOD itu ya tadi, ya, ujung tombak. Jadi akhir dari kegiatan akuntansi itu adalah pengambilan keputusan. Ya, pengambilan keputusan itu ada di dalam ranah BOD. Ya. Kemudian sebelum pengambilan keputusan otomatis, ya, bawahnya atau middle, ya, sebelum bawah middle, ya, di situ ada para manajer. Ya, para manajer itu melakukan eksekusi antara targetan-targetannya dengan realisasinya seperti apa, ya. Ya, kemudian apa namanya, yang bottomnya, ya, itu adalah ada employees, ya, ada para pegawai, ada karyawan, ada pekerja, gitu ya. Nah, ini adalah apa istilahnya internal, ya, internal bisnis, ya. Jadi apa istilahnya stakeholder atau pihak-pihak yang memang berkaitan dengan internal
bisnis, ya, ada BOD, ada manajemen, ada employees. Nah, kemudian eksternalnya ada banyak, ya. Jadi yang membutuhkan laporan keuangan itu juga ternyata bukan hanya pihak internal saja, ya, bukan hanya untuk pengambilan keputusan internal saja, ya, akan tetapi banyak juga pihak luar yang membutuhkan laporan keuangan, ya. Ada investor, ada community, suppliers, employees, nah ada employees lagi. Ya, bedanya apa ini employees yang di dalam dengan employees yang di luar? Ada yang tahu nggak? Jadi employees itu di luar atau di dalam atau dua-duanya ini? Bisa di luar, bisa di dalam. Bedanya apa ini, Liz? Kalau yang di dalam itu mungkin kayak karyawan tetapnya gitu, Bu. Tapi kalau yang Mhm. di luar itu mungkin bisa kayak jasa konsultannya gitu, Bu. Atau Kalau jasa, ahli gitu. oke. Nah, sebetulnya ya bisa jadi ya. Employees yang di luar ini sebetulnya employees yang baru istilahnya itu berminat gitu ya untuk masuk ke dalam perusahaan ini. Ya, jadi si calon employees ini ya juga seharusnya nih, kita misalnya mau mau melamar atau memang sudah apa istilahnya itu sudah diterima tetapi ada jarak waktu ya untuk kita bisa masuk ke dalam perusahaannya bekerjanya gitu ya. eh, Melihat laporan keuangan dari perusahaan ini, tidak ada salahnya gitu ya. Apakah perusahaan yang memang kita bekerja atau memang akan kita masuki untuk bekerja, itu kita tidak hanya melihat dari gedungnya yang, besar gitu ya, jumlah karyawan yang banyak ya, akan tetapi memang dalamnya seperti apa, ya. Dalamnya ini adalah apa namanya, kondisi, finansial dari si perusahaan ini seperti apa, ya. Jangan-jangan saya nanti pas masuk misalnya, ya, 1, 2 tahun gulung tikar misalnya, atau, sepertinya ditemukan misalnya indikasi-indikasi yang, agak tidak sesuai dengan realita yang terjadi di perusahaan. Misalnya, ini perusahaan kalau dari laporan laba rugi, ini kalau diperbandingkan laporan itu, tahun ke tahunnya memang bagus ya perusahaan ini, bonafit labanya gitu ya. Akan tetapi kok kita lihat kesejahteraannya dari para employees misalnya kok masih begitu ya, masih di luar, apa istilahnya, di luar kesamaan dengan, perusahaan-perusahaan yang memang satu size dengan perusahaan ini, ya. Ini juga bisa jadi, bahan untuk pertimbangan, ya. Laporan keuangan ini bisa jadi bahan pertimbangan dari employees yang akan masuk ke dalam perusahaan, ya. Kemudian ada creditors, ada customers, ada analyst, ada government. Nah, ini di bold yang government karena kita sedang membicarakan akuntansi perpajakan ya, di mana laporan akuntansi ini tidak hanya diperlukan oleh inti tetapi juga diperlukan oleh pihak pemerintah ya. Dalam hal ini Direktorat Jenderal Pajak ya. Nah, pemerintah ini punya aturan main sendiri ya apabila akan melaporkan pajak, ikuti aturan main Direktorat Jenderal Pajak, begitu ya. Singkat ceritanya begitu ya. Makanya ada akuntansi perpajakan ya. Kalau tidak ada aturan-aturan pajak, tidak akan ada yang namanya perpajakan, tidak akan ada yang namanya akuntansi perpajakan. Ya sudah saja akuntansi, laporan akuntansi ya. Jadi semuanya mengacu ke dalam SAK ya, laba rugi yang dihasilkan oleh perusahaan ya sudah itu yang memang dikenakan tarif pajak gitu ya. Tetapi di sini ada penyesuaian kembali ya, penyesuaian dengan aturan-aturan perpajakan. Jadi laba perusahaan atau dulu mungkin masih ingat apa istilahnya laporan keuangan fiskal gitu ya, laporan keuangan komersial gitu ya. Nah, di situ apa istilahnya beban pajaknya gitu ya bisa jadi berbeda ya antara laporan keuangan fiskal dan laporan keuangan komersial ya. Nah, komersial itu hanya di sini.
ya. Itu hanya pakai SAK, ya. Nah, kalau kita mau lapor ke sini, ya, itu harus disesuaikan dengan aturan pajak, ya. Jadi untuk membuat laporan keuangan fiskal. Oke ya. Kita lanjut ya. Nah, oke. Kita lebih mendalami tadi mengenai pembukuan, ya. Pembukuan di sini ada di pasal 1 ya. KUP-nya masih belum berubah, ya. Pembukuan adalah suatu proses pencatatan secara teratur untuk mengumpulkan data dan informasi keuangan. Nah, yang meliputi harta, kewajiban, modal, penghasilan, dan biaya beserta HPP ya, harga perolehan, ya, harga pokok perolehan. Kemudian dari data atau informasi ini disusunlah laporan keuangan ya, yang diperlukan oleh pajak itu hanya ada dua sebenarnya, hanya neraca dan laba rugi. Ya, makanya tadi sekilas, memangnya wajib pajak ini bisa mempunyai data ini semua, ya? Kan ada juga yang tidak bisa, gitu ya. Terus gimana? Tidak diambil pajaknya? Ya tidak berarti, ya. Tadi sekilas sudah disebutkan bahwa kalau di pajak itu bukan hanya pembukuan saja. Nah, kalau di akuntansi hanya ini, ya. Kalau di akuntansi hanya ini. Tetapi kalau di pajak di luar ini pun ya, jadi ada yang tidak punya ini pun, misalnya ada yang tidak punya salah satu, misalnya nggak punya eh, cara perhitungan HPP misalnya ya, tidak apa namanya, tidak ditemukan untuk menghasilkan HPP, ya tetap dikenakan pajaknya ya, otomatis tidak membuat pembukuan ya, tetapi membuat pencatatan ya. Oke. Lanjut ya. Ini tidak usah ya, karena ini 2007 sampai 2008. Kita yang sekarang ya, 2009 sampai dengan berikutnya. Karena, oke, sebentar. Waktu Anda belajar pajak untuk menghitung PPh badan misalnya, PPh badan, Anda sudah mengenal TER belum ya? Atau masih murni pakai PPh pasal 17? Udah tahu Ibu. PPh 17 berarti ya? Ter juga sudah Ibu. TER sudah? Iya Ibu Oke, sudah. oke. Ini tuh berarti angkatan berapa sih? 2021 ya? Iya Ibu 2021. Oke, berarti pas banget pada saat TER diluncurkan ya. Melakukan perhitungan dengan TER-nya sudah? Belum, Bu. Oh, tapi Baru sudah tahu di sekilas aja Bu, informasi oke. terkait ter. Tapi udah diinform ya, sudah diinform bahwa Iya. perhitungan selanjutnya itu bukan hanya PPh pasal 17 gitu ya, tetapi pakai gabungan antara TER dengan PPh pasal 17. Ya, oke, oke. Nah, eh oke. Jadi harus harus di ini ya, harus di apa namanya, harus dicamkan gitu ya, karena juga ada kasus kakak angkatan kelas Anda gitu ya, setelah lulus itu dia kebetulan bekerja di konsultan pajak gitu ya. Pada saat menghitung pajak itu dia pakai perhitungan sama seperti di kelas ya, sama seperti waktu kuliah. Tapi ternyata padahal tahun pajaknya sudah tahun pajak yang aturan baru waktu itu ya, yang memang belum dipelajari di kelas ya. Nah, jadi karena pajak itu istilahnya ilmunya dinamis gitu ya, aturan pajaknya ada aja yang baru gitu ya. Jadi tolong jadi tolong untuk memang yang berminat di pajak, Anda sering-sering buka online pajak misalnya gitu ya. Jadi ada beberapa aturan-aturan yang memang baru gitu ya. Jangan sampai Anda nanti menghitung pajaknya masih sesuai dengan yang diajarkan di kelas gitu ya. Padahal itu sudah baru aturannya gitu ya. Oke ya. Nah, di sini untuk yang membuat pembukuan ya tahun pajak 2009 sampai dengan sekarang adalah
Jelas kalau badan pasti ya membuat pembukuan, membuat laporan keuangan gitu ya. Kalau badan pasti jelas punya neraca, punya laba rugi dan lain-lainnya gitu ya. Nah, kemudian yang bukan wajib pajak badan ya, misalnya wajib pajak orang pribadi yang melakukan kegiatan usaha ataupun pekerjaan bebas yang memang peredaran brutonya ya dalam 1 tahun itu lebih dari atau sama dengan 4,8 M ya. Ini yang diwajibkan membuat pembukuan ya. Jadi yang membuat pembukuan itu ya hanya ini ya, badan dan juga orang pribadi ataupun wajib pajak yang melakukan pekerjaan bebas yang peredaran brutonya, ini peredaran bruto ya. Jadi omset kotor ya. Yang omset kotornya per tahun itu lebih dari atau sama dengan 4,8 M. Ya, ini diwajibkan untuk menyelenggarakan pembukuan. Ya, kita lihat lagi. Nah, kewajiban pembukuannya seperti apa? Ya, pembukuan harus diselenggarakan dengan cara atau sistem yang lazim dipakai di Indonesia. Ya, nah biasanya kalau di Indonesia itu ya harus pakai mata uang rupiah gitu ya, kemudian bahasanya harus Indonesia gitu ya. Nah, boleh dengan kurs asing pun, tetapi harus disetujui dulu oleh Menteri Keuangan ya. Dan biasanya yang asing pun itu hanya bahasa Indonesia, gitu ya. Atau misalnya berdasarkan peraturan perundang-undangan perpajakan. Ya. Biasanya harus disetujui terlebih dahulu. Ya Allah, Menku. Kalau di luar apa namanya bahasa Indonesia dan kurs rupiah. Nah, kemudian ya dikecualikan dari kewajiban pembukuan, tetapi wajib pencatatan. Nah, ini yang saya maksudkan tadi. Ya, jadi bukan berarti yang di luar pembukuan itu tidak ditarik utang pajaknya. Ya, tetap harus dihitung ya berapa besaran utang pajaknya, tetapi tidak dari pembukuan ya. Yang tidak wajib pembukuan tetapi wajib melakukan pencatatan adalah jelas wajib pajak orang pribadi yang tidak melakukan kegiatan usaha ataupun pekerjaan bebas, ataupun wajib pajak orang pribadi yang melakukan kegiatan usaha atau pekerjaan bebas yang diperbolehkan menghitung penghasilan neto dengan menggunakan norma perhitungan. Ya, masih ingat ya, yang pakai NPPN ya kalau nggak salah ya, norma penghasilan neto. Ya, menghitung utang pajaknya dengan norma. Ya, biasanya di situ presentasinya gitu ya sudah di apa istilahnya? Sudah saklek gitu ya. Misalnya wilayah ini, misalnya wilayah Jawa Barat, ya, kemudian usahanya misalnya laundry gitu ya, presentasinya adalah 2,5% gitu, ya, jadi sudah ditarif gitu ya, itu yang pakai norma, ya, oke. Yang penghasilan neto atau peredaran brutonya dalam 1 tahun kurang dari 4,8 M. Ya, berarti yang pengecualian yang dari pembukuan tadi ya, pakai penghasilan neto ya. Nah, biasanya kalau pencatatan di sini kan hanya omset ya. Omset itu hanya penghasilan-penghasilan kotor ya. Jadi dia tidak ada unsur biaya ya. Jadi sebetulnya agak kurang adil ya, agak rugi kalau yang melakukan pencatatan ya, karena tidak ada unsur biaya yang eh, diperbolehkan jadi pengurang penghasilan ya. Jadi hanya penghasilannya saja, penghasilan kotor itu pun ya, penghasilan kotor berapa. Nah, kalau di pembukuan kan berbeda ya. Kita kan menghitung juga ya adanya apa namanya biaya ya. Jadi ada biaya-biaya yang boleh dikurangkan dari penghasilan. Ya. Oke. Nah, ya ini ada syarat pembukuan. Yang pertama harus memperhatikan itikat baik. Ya, itikat baik. Nah, ini ada di prinsip-prinsip akuntansi ya, yang kayak jujur gitu ya, konservatif, itu itikat baik. Kemudian mencerminkan keadaan atau kegiatan usaha sebenarnya.
Jangan sampai ada usaha-usaha yang memang sengaja dibuat gitu ya untuk kepentingan-kepentingan apa istilahnya money laundering dan lain-lain ya. Kemudian diselenggarakan di Indonesia, huruf Latin, angka Arab, mata uang rupiah, bahasa Indonesia. Nah, tapi boleh bahasa asing. Nah, betul kan yang diizinkan oleh Menteri Keuangan. Itu pun hanya bahasa Inggris. Diselenggarakan dengan prinsip taat asas, ya. Jadi harus konsekuen, harus komit, ya, tidak boleh berubah-ubah. Taat asas, ya, dengan stelsel akrual ataupun stelsel kas. Sekurang-kurangnya terdiri dari pencatatan mengenai harta kewajiban modal penghasilan dan biaya serta penjualan dan pembelian, ya, sehingga bisa dihitung besarnya pajak yang terutang. Ini syarat-syarat pembukuan, ya. Oke, kalau syarat pencatatan ya itu tadi ya, berarti omset brutonya sama dengan 4,8 M ya per tahun. Kemudian eh, apa bisa menggunakan norma penghitungan penghasilan neto ya, yang asal menggunakan pencatatan. Kemudian penghasilan-penghasilan finalnya, misalnya dia punya penghasilan final itu harus dikecualikan ya. Kemudian objek-objek yang bukan merupakan objek pajak ya dikeluarkan, gitu ya. Dan juga harus report ya, harus ada laporan ke Direktorat Jenderal Pajak ya. Itu biasanya 3 bulan ya sejak awal tahun pajak yang bersangkutan ya. Kalau memang perhitungan apa namanya laporannya itu memakai pencatatan sehingga perhitungannya pakai norma. Nah, kemudian di sini disinggung mengenai perubahan tahun buku ataupun metode ya. Jadi tadi sudah disinggung bahwa harus taat asas ya. Taat asas ini lebih menekankan memang kepada stelsel yang dipakai ya, baik kas ataupun akrual ya. Akan tetapi di sini ya ada juga atau bisa juga apa istilahnya ada perubahan ya. Jadi bukan semata-mata harus tetap saja seperti itu ya, bukan semata-mata itu, tetapi boleh ada perubahan ya, disesuaikan dengan aturan pajak yang berlaku ya. Perubahannya perubahan apa? Perubahan tahun buku ataupun perubahan metode ya. Oke. Nah, perubahan tahun buku ini berkaitan tadi ya dengan apa istilahnya? Pertama kali atau setup perusahaan ya pada awal perusahaan itu mulai beroperasi gitu ya, itu kapan? Ya, dari situ misalnya mau apa istilahnya disesuaikan lagi tahun bukunya, gitu ya. Itu diperbolehkan asal memang kembali ke bawah nih harus mendapatkan persetujuan ya. Kemudian diajukan sebelum dimulainya tahun buku yang baru ya, beserta alasan-alasan perubahannya. Nah, kemudian metode pembukuannya ya di sini eh apa istilahnya isi dari rekonsiliasi sebetulnya isi dari rekonsiliasi fiskal ya, pengakuan penghasilan dan biaya ya, mengenai stelsel tadi, kemudian penyusutan ya, aktiva tetap ya. Jadi kalau misalkan di pajak itu kan misalnya punya aset baik bangunan ataupun non bangunan gitu ya, hanya ada 2 saja yang diperbolehkan gitu kan ya. Kemudian penilaian persediaannya pun hanya 2 saja yang diperbolehkan kalau di pajak ya. Jadi di situ boleh dilakukan penyesuaian kembali ya. Jadi dirubah untuk metode penilaiannya ya. Kemudian pencatatan ya, pencatatan pengumpulan data secara teratur tentang peredaran atau penerimaan bruto ataupun juga penghasilan bruto sebagai dasar untuk menghitung jumlah pajak terutang termasuk penghasilan yang bukan objek pajak atau yang dikenakan pajak yang sifatnya final. Nah, ini juga disinggung ya. Jadi yang bukan objek pajak ataupun yang final sebetulnya dilaporkan ya, akan tetapi pada saat perhitungan besaran utang pajak itu harus dikecualikan ya.
Tetapi namanya laporan pajak ya, seluruh operasional usaha itu kan harus terlaporkan, sekalipun itu tidak masuk dalam kategori perhitungan tentang pajaknya. Ya. Kemudian kewajiban menyimpan buku atau catatan. Nih, ini harus 10 tahun ya dari awal tahun pajak yang bersangkutan ya. Penyimpanan buku atau catatan atau dokumen yang menjadi dasar pembukuan atau pencatatan dan dokumen lain termasuk pembukuan secara elektronik ataupun program atau aplikasi online itu selama 10 tahun ya, baik badan ataupun orang pribadi ya. Sebetulnya kalau kita mengingat kembali ke pajak satu atau dua ya, dulu kita membahas mengenai daluarsa pajak ya. Daluarsa pajak itu 5 tahun ya yang kita pelajari gitu ya. Nah, sebetulnya daluarsa pajak 5 tahun itu berarti selama proses 5 tahun terakhir gitu ya. Nah, dari situ kan berarti masih akan ada yang namanya eh, surat pemberitahuan pajak gitu ya. Jadi pada saat terakhir itu ya pada saat 5 tahunnya akan ada terbit surat pemberitahuan pajak ya berapa besaran pajak. Nah, di situ berarti akan ada istilahnya dukungan-dukungan, dokumen-dokumen ataupun penyesuaian-penyesuaian apa istilahnya 5 tahun berikutnya kembali ya. Jadi totalnya adalah 10 tahun. Dan ini sebetulnya daluarsa pajaknya tidak berubah ya, tetap 5 tahun. Ini 10 tahun itu juga didukung oleh apa aturan perusahaan ya dari Menteri Keuangan bahwa perusahaan itu harus menyimpan data-data keuangannya ya itu minimal harus ada 10 tahun ya. Jadi kalau ada penyesuaian antara pajak ataupun komersialnya ya perusahaan itu harus punya data-data selama 10 tahun ya dari tahun pajak yang eh, berlaku ya yang bersangkutan badan ini badan tempat kedudukan atau usahanya ya usahanya berada di mana ya kalau orang pribadi bisa tempat tinggal ataupun tempat di mana dia berusaha berkegiatan ya Ibu lanjut maaf, Ibu masuk, Bu. ya. Mm-mm. Ini kan Zoom-nya tinggal Ya. sebentar lagi ya, Bu. Nanti izin pindah ke Google Meet ya, Bu. Oh boleh boleh boleh. Ya, Bu. Terima Berapa kasih, Bu. menit lagi sih ini 10 menit kurang, Bu. Kalau di Google Meet nggak ada unlimited waktunya, Bu. nah ini ibu kayaknya 4 slide lagi untuk next time Jimit aja tuh ya jangan Zoom Iya, Bu. Aku tadi ya. lupa soal. Oh, iya, sama ibu juga lupa maksudnya mengingatkan. Oke, untuk next time Jimit aja ya. Kalau ruangannya belum ready ya. Baik, Oke, Ibu. lanjut untuk kegiatan pencatatan ya sudah jelas tadi ya wajib pajak yang melakukan kegiatan usaha ataupun tidak melakukan kegiatan usaha ataupun pekerjaan bebas. Nah, syarat pencatatannya satu harus dibuat lengkap dan benar ya yang isinya tadi ya sebetulnya yang jadi perhitungan itu hanya penghasilan kotornya saja ya tetapi juga harus mencantumkan seluruh kegiatan operasional perusahaannya ya baik yang menjadi objek pajaknya ataupun yang sudah dipotong PPh final ya itu tetap harus dilaporkan. Ya, kemudian yang kedua didukung dengan dokumen yang menjadi dasar perhitungan peredaran atau penerimaan bruto atau penghasilan bruto. Nah, ini tadi ya. Kemudian yang ketiga, jangka waktu pencatatan meliputi waktu 12 bulan, mulai tanggal 1 Januari sampai dengan tanggal 31 Desember. Ya, ini untuk yang melakukan pencatatan. Ya, tadi. Oke. Nah, ini sebenarnya kembali ke akuntansi ya, conceptual framework of accounting. Ya, intinya adalah di sini kan sebetulnya objektif dari laporan keuangan. Tujuannya ya dipakai untuk apa ini laporan keuangan? Ini sebetulnya ada penjelasannya di sini. Nah, di sini aja. Prinsip-prinsip akuntansi dan akuntansi perpajakan. Ya. Di sini ada prinsip, ada prosedur, ada metode, ada teknik akuntansi yang mengatur penyusunan laporan keuangan ya yang kita sebut SAK. Ya, ini harus dipakai gitu ya pada saat apa
ya pada saat kita membuat laporan keuangan secara akuntansi, secara komersial, gitu ya. Kemudian, fungsi akuntansi adalah menyajikan data kuantitatif yang akan digunakan dalam pengambilan keputusan, ya. Data-datanya pengolahannya memang semuanya kuantitatif, tetapi yang tujuannya itu adalah bersifat kualitatif, ya. Yang pertama ini mungkin Anda masih masih ingat ya, ini sekilas-sekilas saja nih. Relevan, ya. Jadi laporan keuangan yang tadi dibuat berdasarkan SAK itu harus relevan, ya. Relevan itu berarti apa istrinya berkaitan dengan masa gitu ya. Dengan kegiatan dalam melakukan evaluasi itu memang ya kepake, ya informasinya relevan gitu ya. Bisa untuk sebagai dasar proyeksi misalnya informasinya itu berarti relevan. Kemudian bisa dimengerti ya atau understandability gitu ya oleh siapapun ya, bukan hanya oleh yang membuat saja ya, oleh pembaca pada umumnya ya. Berarti kita membuat laporan keuangan itu ya harus yang simple ya, sederhana, yang gampang gitu ya, sehingga orang awam pun yang nggak belajar akuntansi itu tahu gitu, oh untungnya ini, oh ini khasnya tuh dia perusahaan tuh seperti ini, walaupun dia tidak belajar akuntansi ya. Kemudian punya daya uji ya dari laporan keuangan yang dibuat itu ya, daya uji itu artinya dia andal ya. Jadi banyak bukti-bukti pendukungnya bahwa laporan keuangan yang disajikan itu memang benar itu adanya. Ya, kemudian netral. Ya, kita sebagai akuntan jangan sampai mau digiring ya. Ini kita perlu untuk ini, jadi kita markup aja yang ini gitu ya, ya jangan ya. Jadi kita harus independen ya. Ya adanya seperti ini operasional perusahaan ya itu yang kita buat. Kita tidak mementingkan salah satu pihak ya untuk membuat laporan keuangan bagus ataupun jelek. Kemudian tepat waktu. Ini penting ya. Kenapa? Karena tadi untuk pengambilan keputusan ya. Kalau misalkan laporan keuangannya telat ya, kita sudah keburu mengambil keputusan. Ya, nah keputusan yang diambil itu bisa jadi saja salah ya, karena laporan pendukungnya belum ada, belum siap ya. Kemudian yang selanjutnya daya banding ya, daya banding itu bisa diperbandingkan dari periode satu ke periode selanjutnya gitu ya. Tidak ada apa istilahnya nilai-nilai yang mencurigakan gitu ya. Itu laporan keuangan yang bagus ya. Jadi bisa membuat pertimbangan dari berbagai periode laporan keuangan yang diperbandingkan ya. Kemudian yang berikutnya lengkap. Nah, lengkap itu sebetulnya masuk ke dalam relevan lagi ya. Karena relevan itu kan berkaitan dengan periode juga.